Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Maret tahun 2026 ya. IHSG hari ini ternyata koreksi gede banget. Koreksi minus 4,5%. Nah, IHSG sekarang ada di angka 7.577. Makin turun aja IHSG ini. Nah, kenapa ini bisa koreksi? Ya biasalah ya, sentimen global masih gede banget. Terus ada penurunan apa tuh? Dari yang terbaru gua lupa namanya. Nurunin jadi outlooknya Indonesia tuh jadi negatif kalau nggak salah. Lupa gua baca tadi apa namanya ya. Kalian cari sendiri deh. Nah, siapa tahu itu juga berpengaruh ya, salah satunya selain itu dan selain perang juga tentunya gitu. Tapi karena kita adalah seorang investor dividen investing yang selalu setia dengan perusahaan-perusahaan bagus ya, yang berfundamental oke, seharusnya ya dengan adanya kejadian seperti ini minus 4,5%, harusnya lu kalau pilihan saham-saham lu oke, harusnya lu nggak panik gitu. Lu nggak pusing, nggak mumet mikirin wah kenapa nih IHSG, terus ngeliatin porto, aduh minus berapa persen, berapa 10%, 11%, atau malah minus 20% gitu portofolio lu ya gitu. Tapi kalau pilihan saham lu oke ya, terus entry-nya di harga yang ya relatif lagi murah, ya mungkin floating minusnya cuma sedikit gitu. Tapi kalaupun floating minusnya banyak tapi lu pegang saham-saham yang oke ya, misal pegang apa gitu, AADI atau apa gitulah misalnya yang lu percaya sahamnya bagus. Nah, jika average lu terjadi minus, maka gua kalau ada duit sih gua pasti akan nambah posisi ya gitu. Kalau nggak ada duit gimana? Ya udah diamin aja gitu. Gak usah diapa-apain, gak usah cut loss juga kalau dia rutin bagi dividen dan dividennya gede gitu ya. Jadi untuk para retail dividen investing ya harusnya menurut gua ya dengan kejadian seperti ini ya biasa-biasa aja kan udah pernah kejadian juga ya kemarin itu trading hard. Udah sering lah pokoknya ya gonjang-ganjing di dunia IHSG untuk saat-saat ini ya. Karena ya keadaan ekonomi, bukan keadaan ekonomi ya, ekonomi sih emang sulit sih di dalam negeri ini ya. Keadaan geopolitik juga ya semakin semeraut ya gara-gara Donald Trump. Kirain mau makin bagus, ternyata malah bikin huru hara ya dia si Donald Trump. Wah parah banget ya. Nah oke, kita berfokus aja ya pada perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus bagi dividen gede ya. Jadi meskipun ada kejadian gini ya, ibaratnya kapal lu anti badai ya gitu di lautan samudra ya, meskipun lu terombang-ambing minimal lu nggak kebalik kapalnya atau nggak tenggelam gitu. Beda lagi sama trader, pasti pada pusing ya, harusnya pada cut loss kalau punya posisi yang minus. Atau dengan value investing juga kita harus pinter milih-milih saham mana yang bisa naik di kejadian seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kalau kita bodoh, anggap aja gua bodoh ya, jadi gua ambil cara termudah aja ya, dividen investing gitu, yang udah pasti dia bagi dividen gitu, dan ya minimal pilih sahamnya yang bener lah gitu. Nah segitu dulu dakwahnya ya untuk pembukaan. Semoga bisa menguatkan mental kalian ya gitu. Jadi slow aja lah kalau pilihan sahamnya oke punya ya. Nah untuk valuasi transaksi di hari ini di angka 28 triliun ya. Asing sih net sell-nya kecil ya, 200 miliar doang gitu. Terus saham yang lagi trending hari ini ada apa nih? Nah saham yang lagi trending hari ini ada energi, nggak kemana-mana ya. Saham-saham wah banyak yang koreksi ya, BNBR koreksi, Bumi koreksi, BBCA nih makin murah lagi aja. Sekarang dia ada di angka 6.800 ya, koreksi 2%. Terus BP koreksi 9%. MEDC Medco kali ya. Terus Antam
Antam malah koreksi ya emas. PTRO, Bull, Bupa koreksi semua, gede juga ya. RMKO, BEL, Bank BRI juga koreksi 2%, BMRI 2%, Dewa 6%. Adro koreksi 2%, nah kemungkinan nanti naik lagi lah kalau Adro. Elsa koreksi. Nah, Elsa nih sebenarnya menarik ya di kejadian seperti ini. Tapi lanjutlah, PKTR koreksi 6%, Humi 11%, BRMS 13% koreksinya, GTSI, RC, Samas juga terpukul ya hari ini. Mina, Raja, Inet, ya banyak lah yang koreksi hari ini. Oke. Pokoknya kuatin mental kalian, anggap aja ini ya sebagai, anggaplah biasa-biasa aja lah ya gitu. Nah, kita lanjut bahas laporan keuangan 2025 yang udah keluar ya. Ada saham apa aja yang menarik gitu ya. Ini Semar kayaknya kemarin udah ya. JSMR nih, Jasa Marga, kemarin udah belum ya? Wah. JSMR kita bahas aja lah ya, takutnya belum. JSMR, Jasa Marga Persero. Sebentar, PC-nya malah nge-lag. Nah, hari ini dia koreksi 4,6% ya. 5 tahunan, wah lumayan ya dalam. Koreksi ke angka 3.300 ya. Untuk hariannya sih dia lumayan, 40 miliar transaksi hariannya. Terus kita lihat rasio-rasionya. PE dia 6,5 kali, oke. Terus PBP-nya cuma 0,6 kali, oke. Harga buku dia sih 5.000 ya. Gitu. Terus ekuitas dia 36 triliun, liabilitasnya 97 triliun. Lebih gede utang ya daripada ekuitas dia ya, bisa 3 kali lipat nih, 200% lebih. Net profit 10%, free float aman 25%. Udah bagi dividen interim? Belum ya, dia cuma 1 tahun sekali. Apakah gede dividennya? Secara revenue sih Q4 bagus lah ya, dapat 8,8 triliun. Harusnya sekarang kan mau mudik nih Q1, harusnya nanti laporan Q1 2026 ya bisa meningkat lah, karena kan ada banyak yang mudik ya menggunakan jalan tol gitu. Net income-nya dapat 931 miliar ya untuk Q4. Secara tahunan sih turun ya, dari 4,5 triliun net income-nya 2025 dapat 3,6 triliun ya. EPS-nya juga turun dari 624 ke 504 ya. Jadinya tinggal berapa persen? Sepertinya kalau ngandelin dividennya doang kecil ya. Nah, di gua nggak masuk, berarti emang nggak masuk list ya. Pakai kalkulator aja lah. Kalau nyari dividennya aja kecil sih kalau si JSMR ya. 504 kali 25%. 504 kali 25% sama dengan 126 dibagi 3.300 ya. 3,8% sih. Ya 3,8% ya. Kalau lo tertarik silahkan, kalau enggak ya udah jangan ya gitu. Selanjutnya BTPN. Bank SMBC Indonesia. Apakah bagi dividen yang sangat gede? Ternyata kecil lah. EPS-nya juga ya sekarang hancur banget ya, dari 264 ke 47 perak. Ini harus dicari tahu kenapa bisa rugi di Q4 2025 ya. Karena nggak menarik, jadi gua males untuk ngeceknya ya, jadi ya udah skip lah ya. Terus PNBN ya. PNBN. Bank Pan Indonesia. Apakah oke? Aduh, lemot banget ya. Kurang lebih 4%-an ya. Nah. Oh, ini grupnya Pan. Tumben ya sekarang mulai pada bagi dividen dia.
Jangan-jangan Cepin juga bagi lagi ya. Ini kecil lah ya, cuma 4%, jadi skip aja langsung lah. Nah, kita yang pasti-pasti aja nih PBID ya. Kalau PBID mah lumayan oke. Tadi gua cek sih bisa 9%-an ya. Nah, transaksi harian si PBID ya, ini perusahaan plastik ya, kantong-kantong dan lain-lain, merek tomat, jeruk, pokoknya yang begituan lah. Valuasi transaksinya hari ini 900 juta ya, lumayan sih. Untuk PE rasionya dia ada di angka 9 kali, PBP-nya 1,2 kali. Coba turun ke sekali minimal, pasti lebih gede lagi dividennya gitu. Harga buku dia sih 391. Nah, kalau bisa dapat di minimal 400-an lah, itu lebih gede lagi, lebih berasa lagi. Tapi di harga sekarang pun itu udah gede sih. Ekuitas dia ada 2,9 triliun ya. Utangnya 536 miliar ya. Jadi cuma sekitar berapa tuh, 20%-an kali ya. Utangnya kecil. Net profitnya cuma 7%, terus free floatnya 13,8% ya, nambah dikit ke 15% ya, gampang lah. Secara revenue 2024 5,2 triliun dan 2025 beda dikit 5192 triliun ya, turun sedikit. Secara kuartalan juga Q4-nya turun ya dibanding tahun lalu. Terus net income-nya turunnya 20% nih, dari 485 miliar ke 401 miliar ya. Q2-nya sih yang anjlok ya. Kalau dilihat Q2, Q3, Q1 ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya turunnya lumayan jauh. Sementara Q4 mah sama ya, 101 M, ini 100 miliar untuk 2025. EPS-nya dari 64 2024 sekarang cuma dapat 53 ya. Nah, jadi ya turun lumayan lah. Nah, kita proyeksikan aja dividennya, meskipun EPS-nya turun tapi tetap gede sih. PBID proyeksi kita 53, ternyata realisasinya sama nih 53. 85% berarti 45 perak, dividennya kurang lebih ya 9,3% ya dividen yieldnya. Nanti dia baginya di Juni ya, masih Maret, April, Mei, Juni ya, 4 bulanan lagi lah dapat 10%, 9,3% gitu. Itu kan udah pasti 90% pastilah gitu. Nah, harga waras dia ada di angka, pencet lagi, 451 ya. Itu sweet spot untuk entry-nya, sangat bagus ya di angka segitu. Meskipun di harga sekarang juga ya masih oke, gede gitu. 451 sampai dengan 900-an gitu. Kalau lu dapat 900 ya dividennya cuma 5% gitu. Oke, PBID oke ya, 9%. Lanjut ke games nih. Golden Energy Miners ya. Ini batubara hari ini udah di angka 138 tadi gua cek ya, per apa tuh harga acuannya ya. Siapa tahu bisa naik lagi nanti si batubara. Lanjut games ya, hariannya dia 6,7 miliar, hari ini dia koreksi tuh. Kalau yang bagus koreksinya cuma dikit ya, tadi si PBID nggak kemana-mana, games cuma minus 1%. Beda sama saham-saham yang nggak bagi dividen yang gede gitu, apalagi saham Konglog gitu, turunnya bisa belasan, 10% lebih gitu. Nah gitulah ya. Secara PE nya berapa nih? Ini YP nya keterlaluan, ini ganggu banget ya hari ini. PE nya 11 kali ya. Terus PBP nya sih gede, dia 4,2 kali ya. Sebenarnya secara rasio ya PBP nya lumayan tinggi gitu ya.
Tapi secara book value dia 1996 ya, 4 kali dia kan harganya 8.400 ya. Tapi secara dividen sih masih sangat menarik ya. Kita lihat dulu aja. Terus free floatnya ya cuma 10%, dia harus nambah 5% biar aman. NPM-nya cuma 8% gitu, dan dia udah bagi interim 277 ya. Nah, udah bagi itu interimnya. Untuk ekuitas dia 11,7 triliun dan liabilitas 8 triliun, masih oke. Di bawah angka 1 ya. Secara revenue turun ya, turunnya ini dikit nih kalau games, dari 42T ke 39 ya, turun 10% lah. Iya, masih stabil lah ya gitu dibanding batubara lain gitu. Q4 dia paling gede ya di tahun ini, dapat 11,2 triliun ya. Untuk net income gimana? Ya lumayan terkikis ya, bebannya banyak juga nih kayaknya. Kita lihat aja, Q1 dia dapat 10,6 triliun dan labanya 1,8. Tapi ini gua belum ngecek ya, takutnya dia ada jualan apa gitu selain dari hasil operasionalnya gitu ya. Harus cek di laporan keuangannya gitu. Nah, untuk Q4 ya 982 miliar ya, dibanding kuartal 4 2024 turun tentunya. Total net income 2024 7,5 triliun, sekarang coba dapat 4,2 triliun ya, turun hampir 40%. IPS-nya juga ya dari 1200 ke 723 nih gitu. Tapi dia tahun kemarin 106% ya payout rasionya gitu. Kita masukin aja ke data kita ya. Kira-kira sisanya berapa persen lagi? Proyeksi kita di sampai dengan Q3 740. Pada kenyataannya turun cuma 723 ya. Berarti total dividennya kurang lebih 8,6%. Tapi dikurangi ini udah bagi interim 277 ya. Sisanya 446 alias 5,3% lagi ya gitu. Harga bagus dia di angka, nah kalau bisa ke 7.200-an itu boleh banget tuh gitu. Sekarang juga masih oke sih gitu. Tapi kalau ke 7.000 ya kita harus lebih serakah lagi ya untuk belinya gitu. Bukan ajakan jual beli ya, sorry ya. Oke, dari angka 7.200 sampai dengan 14.000 gitu ya. Di range harga segitu sih games. Lanjut saham apa nih? Bian Resources. Apakah bagus? Bian Resources. Di sini sih capital gain-nya yang terkenal oke ya dulu, kisah-kisahnya. Kecil ya. Cuman IPS-nya aja turun. Ya di bawah 2% lah ya. Jadinya langsung aja kita skip ya. P rasionya juga 36 kali, PBP-nya 10 kali ya. Terus UCIT, apa nih UCIT? Oh, Unicam. Oh iya. Dia bagi dividen Kak? Bagi ya, cuma ini laporannya buruk banget ya. Jadi skip aja langsung ya. Terus KDSI ya. KDSI. Hey, KDSI, apakah bagi dividen? 7%. Wah, ini gimana nih? Kita coba hitung nggak? Tapi kecil ya. Ini pakai kalkulator aja lah langsung ya. Dia IPS-nya turun jauh. Dari 52 ke cuma 19 ya. Kita 19 dikali berapa nih? 70%. 13 dibagi harga dia ya, 444.
cuma 3% lah gitu ya, soalnya IPS nya turun tajam, jadi tahun kemarin sih lumayan gede gitu. Ucit skip, KDSI skip ya. Terus Bex ini Bank Pembangunan Daerah Banten kemarin udah deh, ini update kali dia ya. Terus TB ya, TB sebenarnya dulu gua ini pegang ya di harga apa ya, 600 apa berapa, pokoknya di bawah 1000 gitu. Karena berpindah tangan ke Bank Haji Isam, pas naik berapa puluh persenan gitu, gua TP aja lah gitu, karena nggak jelas ya bagi dividennya ya gitu. TB sebenarnya dulu dia rajin, cuma semenjak diakuisisi jadinya ya gitu pokoknya gitu. Tuh kan dulu rajin banget, tapi sejak diakuisisi oleh Pak Haji ya jadinya begitu, skip. Terus DCII ya, DCII perusahaan teknologi ya, wih harganya ini nggak ngotak ya, selembar 200.000. Lalu slot harus beli berapa nih, kali 100 20 juta ya. Bagi dividen nggak, dia ini yang pegangnya dikit ya, berapa orang sih. Nah silahkan lu kalau mau jadi bagian dari 1000 orang pemegang saham DCI, silakan ya, tapi nggak bagi dividen ya. Kalau gua sih skip lah ya gitu. Terus udah habis. Yang bagus ini nih 2 PBID sama Games ya. Kita lihat yieldnya ada di posisi berapa. PBID nah di posisi 19 ya, karena ini kan kemakan satu nih. Terus Games di 24 ya, tapi dia tinggal finalnya doang gitu, cuma 53%. Jadi ingat ya, kalau lu nggak mau nge-hold lama dia cuma 5%, tapi kalau mau hold lama ya udah awalnya 5%, kesononya nanti bisa dapat 9 atau 10% per tahun ya gitu. Oke, sepertinya gitu dulu ya untuk video kali ini. Jadi yang bagus cuma si PBID sama Games ya, kita dapat 2 tuh. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.